Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik teman-teman, kita lanjutkan playlist kita mengenai belajar Laravel 9. Pada video kali ini kita akan coba membuat project baru dimulai dari login, dan nantinya kita coba membuat aplikasi sederhana sesuai dengan janji saya, yaitu aplikasi penjualan dan pembelian yang biasa disebut sebagai POS, Point of Sales. Jadi teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman membuat project baru yang mana kita awali dengan membuat login. Nah, login di sini kita buat secara manual, yang sebenarnya Laravel 9 sudah menyediakan library-nya. Nah, atau ya library ya bisa yang biasa kita sebut ya. Ada namanya starter kit, ada juga Laravel Breeze bawaannya dia gitu. Dia udah lengkap ya. Mulai dari login, registrasi, dan change password ada juga gitu ya. Jadi kita coba membuat customnya ya, kita buat login manual dengan cara kita sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, kita langsung saja membuat project dari awal. Silakan buat project baru, teman-teman boleh menggunakan terminal atau command prompt. Di sini saya coba menggunakan installer Laravel ya, atau Laravel installer, atau teman-teman bisa menggunakan composer ya. Di sini saya gunakan Laravel installer, Laravel new, misalkan nama project kita Laravel POS 9. Anggap saja seperti itu. Project baru sudah kita buat, silakan masuk ke direktorinya. Kemudian kita ketikkan code spasi titik untuk masuk ke Visual Studio Code, atau bisa langsung juga ya. Klik kanan projectnya, Visual Open with Code. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita membuat project baru, sebenarnya Laravel sendiri sudah menyediakan file migrate, yaitu table users ya, table users. Oke. Jadi dari table user tersebut kita akan coba customize. Secara default juga users dari Laravel ini loginnya itu untuk verifikasinya atau autentikasinya itu menggunakan email. Nah, jadi kita coba custom. Biasanya kan ketika kita membuat sebuah fitur login, yang autentikasinya itu adalah username. Nah, kita coba rubah gitu ya teman-teman. Baik, kita akan coba migrate dulu file migrate dari Laravelnya. Kita eksekusi dulu. Namun sebelum itu jangan lupa konfigurasi database-nya di file environment. Di sini secara default itu nama database kita Laravel POS 9. Jadi kita buat seperti ini aja ya. Jadi settingannya, konfigurasinya sesuaikan saja dengan server pada laptop teman masing-masing. Kemudian silakan buka terminal. Oh ya, karena kita mau customize ya, terlebih dahulu kita buka dulu file migrate-nya. Ada di database, kemudian migrations. Ya, migration, kemudian buka file table user table ya, create users table, double klik saja. Jadi terminalnya kita tutup dulu ya. Jadi di sini ada beberapa field ya, ada name, email verified add, password dan seterusnya. Jadi kita akan tambah 2 buah field lagi, username dan level. Username itu nanti sebagai autentikasi usernya. Kemudian levelnya untuk middleware. Jadi misal tadi kan sesuai dengan kasus kita, hak aksesnya ada admin, kasir, gudang, dan pimpinan gitu ya. Jadi kita akan buat levelnya dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman silakan tambahin di sini username. Lengthnya itu anggap saja 50. Ini unique. Kemudian kita tambahin juga level gitu ya, kita kasih aja 5 lengthnya ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan migrate ya. Jangan lupa masuk ke terminal, kemudian ketikkan php artisan migrate, kemudian di enter. Oh ya, di sini POS Laravel 9 berarti kita harus membuat database terlebih dahulu. Pada PHP admin boleh juga ya. Di sini saya buat POS Laravel 9. Oke, kita jalankan terlebih dahulu migrate-nya lagi. Baik teman-teman, kita lihat di sini tuh ada table ya, users. Selanjutnya kita akan coba insert data ya menggunakan seeder dari Laravel-nya.
kita buat seeder baru ya. PHP artisan make seeder ya. User data. Oke, seedernya sudah kita buat, user data. Jadi di sini kita akan membuat sebuah data secara dummy, minimal 3 aja ya. Untuk levelnya, level admin gitu, level kasir dan pimpinan gitu aja dulu ya. Selanjutnya di sini di bagian function run kita buat sebuah variable user. Kemudian di dalamnya ada array lagi. Kita buat panggil name fieldnya ya, name misalkan ini admin, administrator name-nya. Kemudian username admin ya. Kemudian password kita gunakan metode bcrypt ya. Passwordnya itu 123456. Di sini nggak ada pakai Y. Oke, sudah bcrypt. Kemudian tambahin juga level tadi ya. Tadi untuk admin levelnya 1. Kemudian tambahin juga email. Misalkan emailnya ya admin, anggap saja nofinaldi.com ya. Itu domain kita. Kemudian tambahin lagi 2 data ya, teman-teman silakan tambahin 2 data. Baik, kita sudah nambahin 2 data, kasir dan pimpinan. Kemudian masih di seeder user data tadi, di bawahnya kita akan eksekusi menggunakan perintah perulangan for each. Kemudian kita buat variable user ASCII, kemudian nanti tampung ke dalam value. Kemudian panggil nanti model user, create, kemudian variable value. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, di Laravel 9 dia sudah menyediakan model usernya. Di sini app ya, kemudian models. Nah, di sini ada user ya. Nah, jadi kita akan memanggil kelas model user di sini. Silakan buka dulu model usernya, tambahin 2 field ya, yang 2 field yang baru tadi, username dan level. Oke. Selanjutnya kita simpan, kita panggil model usernya di bagian seeder user data, use, kemudian user. Nah ini dia, app model user, klik 1 kali, sudah. Pastikan tidak merah di sini. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita jalankan seeder user data ini, PHP artisan, kemudian db create, kemudian class. Ya, dash-nya 2 kali, kemudian sama dengan user data. Nah ya, ini ada agak ke bawah dia, sebenarnya dia nyambung tuh, bukan spasi. User data silakan di enter. Oh maaf ya, bukan db create, db seed. Baik, kita sudah masukin data, 3 buah data ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah file middleware. Yang mana middleware itu kalau kita lihat pengertiannya di internet, dia itu sebagai penengah. Ya, sebagai penengah. Jadi sebelum user mengakses routes atau mengakses controller, dia akan diatur dulu ya oleh si middleware ini. Anda sudah login atau belum gitu. Anda hak aksesnya kemana gitu. Jadi ada pembatasnya. Dia yang ngasih batasan antara user dengan controller. Jadi kita buat file middleware yang baru ya, PHP artisan, kemudian make .2 middleware. Misalkan kita buat check user login ya, check user login. Kita akan membuat sebuah file middleware di sini. Kemudian enter. Kemudian kita cek di bagian di sini app http, kemudian cari middleware, kemudian check user login. Oke. Kita akan nambahin di sini di bagian function handle-nya. Jadi dia akan menghandle sebelum Anda masuk ke controller gitu. Nah, sebelum itu kita tambahin sebuah parameter namanya rules. Dia yang mengatur Anda login sebagai level yang mana. Nah, dia yang ngatur nanti ya. Jadi, oh ya, jangan lupa panggil outs, sebuah kelas outs namanya dari Laravel. Outs. Di sini dia fetches outs. Oke, .2.
Di sini kita buat logika if jika outs-nya kemudian panggil function check ya. Kalau misalkan tidak ada gitu yang session yang tersimpan, kita akan return ke redirect ya. Redirect ke login nantinya. Nanti kita akan membuat sebuah controller login. Kemudian kita buat variable user outs. Kita akan ngecek ya. Dari kelas outs ini yang memanggil sebuah model user. Yang model user tadi ya. Users ini. User model ini. Yang ini ya. User model ini. Dia akan ngecek. Kita tampung dulu ke dalam folder user. Jika variable user ini ada level ya, ada field level sama dengan rules di sini rulesnya. Nanti ada rules ada 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Maka kita akan lakukan return next request. Gitu. Jika tidak, maka kita akan tolak dia. Jadi kalau mana tahu dia belum login, tapi dia langsung pengen akses melalui URL gitu ya. Sebuah kontrolernya gitu. Mana tahu ada yang coba-coba. Jadi kita buat error. Kamu tidak ada akses. Anggap saja seperti itu. Kemudian jangan lupa disimpan. Middleware yang kita buat ini kita daftarkan pada kernelnya. Ya, kita daftarkan kernelnya supaya middleware yang kita buat ini terbaca oleh sistem Laravel-nya. Jadi kita buka kernel, kita scroll paling bawah. Pertama di sini, misalkan cek user login. Oke. Kemudian panggil ya app, kemudian http middleware di sini, kemudian cek user login, panggil kelasnya. Oke, sudah kita daftarkan ya. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita akan membuat sebuah controller baru. Ya, controller baru untuk layoutnya ya, controller baru login gitu ya. Jadi di sini saya membuat controller baru PHP artisan make controller. Namanya itu login controller. Anggap saja seperti itu ya, login controller. Saya enter. Oke, kemudian buka controllersnya. Di bagian login controller, di sini kita akan buat public function index. Kemudian jangan lupa ya panggil outs di sini. Oh ya, use. Jadi misalkan di browser itu sudah ada sessionnya. Jadi ketika user pengen masuk ke sebuah domain, anggap saja ya aplikasi kita ini gitu ya, dia akan ngecek dulu ya apakah udah ada sessionnya. Jadi kalau udah ada, dia langsung aja ke dashboardnya atau apa gitu, atau berandanya gitu ya. Kalau tidak, dia langsung masuk ke login kembali. Jadi saya buat dulu variable user, kemudian outs, kemudian di sini user. Jika buat dulu user level sama dengan 1, gitu ya. Jadi di sini ya kita tampung sebuah variable user. Kalau udah ada outnya ya, maka kita cek dulu levelnya berapa. Kalau levelnya 1, maka dia langsung, ini sederhana aja dulu. Nanti kita akan membuat dashboardnya sendiri ya, pakai template admin LTE. Kemudian kita gunakan sebuah metode intended. Itu udah ada dokumentasi dari Laravel-nya, dianjurkan gitu ya. Ketika Anda memasuk sebuah controller melalui middleware, ya gunakan intended. Ya, sebenarnya bisa juga ya pakai redirect, tapi dianjurkan sama Laravel-nya itu menggunakan function atau metode intended sebagai fungsi keamanannya. Misalkan kita masuk ke beranda gitu, berandanya si admin. Anggap saja ini berandanya punya si admin gitu ya. Kemudian else if, jika usernya yang levelnya itu sama dengan 2, maka kita arahkan, anggap saja nanti kita buat sebuah controller baru namanya kasir. Namun nanti setelah ini kasusnya
satu controller, ya misalkan main atau beranda dan sebagainya, nanti menunya yang akan berbeda ya, sesuai dengan aksesnya. Baik, jika tidak ada, maka dia langsung view login titik view underscore login. Artinya, kita akan membuat sebuah view login di dalam folder login ya. Nanti view loginnya jangan lupa berikan blade. Kemudian jangan lupa disimpan teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file view baru. Masuk di resources. Ambil view. Kemudian klik kanan new file. Login nama folder underscore, bukan underscore tapi slice view underscore login .blade.php. Oke, dia langsung membuat folder login. Untuk template loginnya kita akan gunakan admin LTE. Jadi teman-teman silakan download admin LTE 3-nya. Di sini saya ambil page-nya. Kemudian ambil yang example, kemudian login versi 2. Kita akan ambil tampilan yang ini. Kemudian kita Ctrl U, view page source, Ctrl A, kita copy, kita pastekan ke sini. Oke, saya simpan. Selanjutnya kita akan copy ini template-nya. Itu intinya adalah folder disk dan plugin. Nah gitu. Jadi saya copy di sini. Jadi folder disk dan plugin ini menyimpan file CSS dan JS yang bawaan dari template-nya. Jadi saya copy ke project kita. Ya, kita copy di public ya. Nah, kita pastikan aja di sini. Kita pastikan, silakan ditunggu. Kalau sudah kita copy, oke, kita kembali ke Visual Studio Code kita di View Login Blade. Di sini teman-teman, yang pemanggilan file CSS-nya dan JS kita ganti dengan sebuah blade asset ya. Jadi kurung kurawal 2 kali. Kemudian, oh ya, ini saya back lagi ya sampai kita ini aja. Kita tekan Ctrl D supaya dia akan mencari yang sama gitu. Kayak gini dia, lihat pointer kita ya. Kemudian saya hapus, saya ganti dengan ini kurung kurawal 2 buah. Ada sebuah metode dari Laravel-nya, Laravel Blade, namanya asset ya. Buka kurung, kemudian kasih slice. Oke. Dengan cara yang sama untuk file JS. Kita scroll ke bawah. Intinya di sini ya. Khusus untuk memanggil file CSS dan JS gunakan asset. Oke. Jika sudah, kita akan panggil login controller ini di roots. Kita daftarkan di roots. Ctrl P saja web.php. Atau melalui menu yang ada di bagian HTTP. Kemudian bukan HTTP ya, tapi routes ya. Routes web.php. Oke. Di sini yang defaultnya kita hapus dulu, kita matikan dulu, kita arahkan ke ini. Jika ada seorang user mengakses login, maka kita arahkan ke login controller, kontrol spasi ya. Kemudian panggil kelasnya, kemudian kita arahkan ke index. Kita kasih name-nya itu adalah login. Jangan lupa disimpan. Kemudian kalau kita jalankan, jangan lupa artisan serve ya, PHP artisan serve di terminalnya. Kita akses login, maka hasilnya tampil seperti ini. Oke, kita akan hapus sedikit tampilannya. Kita hapus beberapa yang tidak diperlukan. Masuk lagi ke tampilan view login blade-nya. Kita mulai dari atas ya teman-teman. Misalkan ini ganti title-nya. Jadi halaman login. Kemudian yang header-nya, teks header-nya kita ganti dengan H1, kita kasih strong. Kemudian untuk form-nya, ini nanti kita gunakan sebuah templating ya. Namanya itu URL. Kemudian nantinya kita arahkan ke login, proses. Kemudian di bawahnya jangan lupa tambahin security, panggil blade CSRF-nya. Untuk input tipe email kita ganti dengan teks karena kita gunakan username. Jangan lupa kasih name, username. Kemudian untuk ikonnya kita ganti dengan user saja. Untuk passwordnya jangan lupa kita ganti name, password. Oke, sudah. Untuk remember me-nya kita
komentar aja dulu ya. Control slice. Di sini kita ganti dengan 12. Jangan lupa untuk yang ini aja kita hapus aja ya, atau kita nonaktifkan. Kita simpan terlebih dahulu teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Jangan lupa tambahin dulu di bagian username agar ketika dijalankan dia fokus ke input text username. Selanjutnya kita akan coba membuat validasi. Jadi di sini kita tambahkan public function process. Di dalamnya tambahin request HTTP ini ya, hati-hati manggilnya HTTP ini, request HTTP bukan client. Nah, kayak gitu. Kemudian variable request. Pastikan dulu kita sudah memanggil use illuminate HTTP request. Kita buat validasi ya, request. Panggil name-nya. Ini bukan name dari field tapi name dari inputan. Rule-nya itu required saja dulu. Kemudian password. Kemudian kita akan lakukan pengecekan ya, apakah dia sesuai. Kalau sesuai maka dia arahkan kemana gitu. Menggunakan sebuah outs ya gitu ya. Di sini bisa kita cek. Sebelum itu kita tampilkan dulu ya validasinya. Return redirect. Bukan redirect ya, tapi back. Jadi kalau misalkan kesalahan ya. Maaf, bukan with input tapi with error ya. Errors, oke. Di dalamnya kita kasih array. Kita arahkan nanti errornya ke username. Kita buat tulisan maaf username atau password. Kemudian panggil only input username. Artinya nanti pesan username ini akan muncul di bagian errornya username nanti ya. Oke, kita simpan. Terlebih dahulu kita pengen validasinya akan muncul di setiap inputan di sini menggunakan Bootstrap ya. Jadi teman-teman bisa gunakan perintahnya, kita cari ya Bootstrap 4 dokumentasi. Kita ambil yang 46. Kemudian kita kita cari form. Kemudian di sini sebelah kanannya validate server side. Ya, di sini ada sebuah class is invalid di sini. Nah, maka dari itu teman-teman di sini view login blade di bagian kelasnya di sini setiap inputannya kita akan membuat jika ada error gitu ya. Saya enter di sini. Kita gunakan blade error. Ya, simpel sekali ya. Jika ada error username, maka tampilkan message-nya. Gunakan blade tapi di sini is invalid ya. Oke. Nah, untuk menampilkan pesannya error lagi gitu ya. Username. Kemudian tampilkan pesannya menggunakan invalid feedback di sini. Oke, kita copy di sini. Saya pastekan. ID-nya kita hapus saja. Untuk please provide city ini kita hapus, kita ganti dengan blade variable message. Dia akan langsung memanggil pesan error dari username yang ada di sini. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang password. Username kita di sini kita buat password. Jangan lupa untuk yang di kelasnya tambahin nanti otomatis jika ada error gitu ya. Password di sini langsung is invalid. Oke, teman-teman kalau pengen ganti bahasa Indonesia bisa juga di sini ya, kasih koma, di dalamnya kasih array, buat di sini username required, ganti bahasanya yaitu username tidak boleh kosong. Nah gitu, caranya untuk mengubah bahasa Indonesia. Baik, kita coba. Kita refresh, jalankan dulu proses login. Oh ya, kita daftarkan dulu di bagian routes-nya. Nah, di sini kita akan membuat route, kemudian controller. Di dalamnya kita panggil sebuah login controller login-nya. Panggil kelasnya. Kemudian buat group, kemudian function. Oke.
Selanjutnya kita bisa ubah ya, kita ganti di sini. Jadi ini nggak dipakai lagi. Ini kalau ada yang mengakses dengan metode login, akses login ya gitu, maka diarahkan ke index. Name-nya jangan lupa kita kasih name login, samain aja ya. Kemudian route, ada yang akses dengan metode post login proses, arahkan ke ke function proses. Kalau nggak dikasih name bisa juga ya. Kita simpan, kita cek lagi di sini, refresh, pasti kan muncul seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya sampai di sini ya? Ini validasinya. Jadi kalau misalkan username dan passwordnya salah, maka pesan yang username dan password atau username atau password yang salah akan muncul di bagian only input di sini username-nya. Yang ini ya, di bagian login controller yang di sini. Gitu teman-teman. Selanjutnya, kalau misalkan benar gitu, datanya benar, maka kita bisa lakukan cara yang sama dengan yang di atas. Namun terlebih dahulu kita buat kredensial namanya. Artinya memastikan bahwasanya username dan password itu benar ya. Jadi request kita buat only. Jadi yang untuk pengecekannya itu berdasarkan username, khusus untuk username dan password saja. Kemudian kita buat if out dari Laravel ini ada sebuah metode namanya attempt ya. Attempt untuk pengecekan. Attempt untuk mengecekkan dari inputan yang kita lakukan ini ya, username dan passwordnya. Kita panggil nih kredensialnya gitu. Kemudian kalau benar maka cara sama buat variable user, panggil outs-nya, ambil model user atau class user di sini. Kemudian jika variable user levelnya itu sama ya, kita copy saja ya. Kita copy saja yang di sini. Oke. Sudah. Kemudian jangan lupa teman-teman, ketika loginnya udah benar, maka kalau di Laravel 9-nya, kalau teman-teman cek di bagian dokumentasi Laravel 9-nya di sini, saya buka ya Laravel 9, saya cari di bagian user autentifikasi ya, manual autentifikasi user. Di sini katanya kalau bisa Anda harus regenerate sebuah session. Jadi didaftarkan sessionnya setiap login. Jadi gitu ya. Maka dari itu untuk sebagai keamanannya saja ya. Maka dari itu kita tambahkan di sini sebelumnya. Kalau benar ya, maka panggil variable request, kemudian session, kemudian regenerate. Oke, selanjutnya jika sudah return, kita buat slash aja seperti ini. Oke, ya. Jadi yang pastinya dia akan ngecek di sini ya. Kalau benar-benar dia levelnya itu 1 atau 2 gitu. Jadi kalau misalkan 1 dia akan mengarahkan ke controller beranda, kemudian kalau yang levelnya 2 controller ke kasir gitu. Oke, saya simpan. Terlebih dahulu kita buat sebuah controller baru ya, artisan make controller beranda gitu. Kemudian controller baru satu lagi kasir. Anggap saja seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan buat satu controller saja. Kita gunakan satu controller saja untuk template-nya ya. Ini hanya untuk coba-coba saja. Kemudian selanjutnya kita masuk ke controller beranda. Kita buat sederhana saja dulu. Public function index. Di sini saya buat echo saja ya. Ini adalah halaman berandanya administrator gitu. Dan ini saya copy saja. Saya simpan, kemudian masuk ke kasir. Cara yang sama, ini saya copy. Ini adalah halaman berandanya kasir. Oke, selanjutnya kalau sudah, jadi kalau misalkan di sini teman-teman masuk ya. Jadi kalau misalkan admin passwordnya 123 ini salah ya.
maka muncul password field is required. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Username tidak boleh kosong. Oke, kayaknya ada yang salah nih. Kita cek dulu ya. Bisa cek view login blade-nya. Lihat name-nya ya. Kayak ada yang salah. Oh ya, di sini password. Oke. Oh ya, untuk apa? Misalkan di sini ya, kita udah ngisi nih. Kemudian kita pengen kalau misalkan password yang salah atau username yang salah, maka di sini kita akan tampilkan username-nya. Atau buat kosong boleh juga ya. Nambahin aja di sini. Cukup value. Panggil blade-nya namanya old username. Ya. Kemudian cara yang sama. Untuk password jangan ya. Nggak boleh, kalau bisa untuk username saja. Baik teman-teman, kita ulangi lagi. Login, masuk admin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Passwordnya salah gitu ya. Oke, sudah ya, maaf username atau password Anda salah. Di sini yang tulisan yang di sini di bagian logic controller, ini lihat dia akan ngeback lagi ya ke controller sebelumnya dengan membawa session username ya. Maaf username ini salah, only inputnya kita masukin ke username-nya. Oke, inputan name username. Nah, dia akan muncul pesannya di sini gitu. Gitu ya. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah muncul di sini. Namun, kalau misalkan masuk ke kasir, dia bisa. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman. Sebelum itu, kita buat logout dulu ya. Kita buat logout, caranya cari logout ya, logging out. Nah, untuk logout, kita copy aja ini. Oke, copy. Kemudian, kita arahkan ke login controller di sini. Tambahin di sini seperti ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita nanti redirect ke login, tambahin di web di routes-nya ketika ada akses ya, logout, maaf get gitu, logout, maka arahkan ke logout. Baik, kita coba lagi di sini, kita coba hapus sessionnya, logout, sudah. Kalau masuk sebagai kasir gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tetap masuk ke beranda. Kalau kita cek dulu, bentar. Levelnya, oh levelnya 1 semuanya ya. Maaf, saya lupa copy. Nah gitu. Baik, kita lihat ya. Perlu diingat ini level di dalam database-nya. Tadi seedernya saya lupa merubah levelnya. Jadi teman-teman, kita log on dulu, masuk sebagai kasir. Dia udah masuk nih sebagai kasir. Baik. Kemudian kita akan membuat middleware pada routes-nya. Pada routes ini kita tambahkan route group. Kita panggil kelas middleware-nya. Kemudian tadi kita memanfaatkan sebuah kelas outs. Ya, hati-hati ngetiknya. Kemudian di sini koma function. Sebenarnya ada di bagian dokumentasinya ya. Kemudian kita buat routes group lagi untuk si admin, user adminnya. Kita manfaatkan lagi middleware. Yang mana kita sudah membuat sebuah middleware namanya check user login. Check user login. Hati-hati, tulisannya harus sama dengan yang ada di kernel tadi yang kita buat tadi ya. Kita buat kernel yang di HTTP, yang di sini check user login harus sama tulisannya yang di sini. Oke, kemudian sama dengan 1, kemudian function nanti saya jelaskan ya teman-teman. Kemudian route resource arahkan ke controller beranda, panggil kelas beranda. Gitu. Artinya kita akan buat sebuah route middleware. Di bagian di kelas check user login di sini kita sudah membuat sebuah fungsi di dalam function handle jika levelnya 1 gitu ya. Jadi jika levelnya maka akan disimpan ke dalam parameter rules. Dia akan dihandle di sini. Begitupun seterusnya. Jadi di middleware-nya kita akan lakukan cek sesuai dengan level yang kita berikan tadi ya. Jika check user login-nya sama dengan 1, maka arahkan ke beranda. Begitu juga untuk yang user levelnya 2 gitu ya. User levelnya 2
arahkan ke kasir, kontrolernya kasir. Jadi nanti si admin anggap saja nggak bisa aksesnya si kasir gitu. Begitu juga kebalikannya, kasir nggak bisa akses berandanya si admin. Jadi di sini saya simpan. Kalau kita jalankan kembali, kita logout ya, logout, masuk sebagai admin, sudah. Illegal offset type. Ternyata di bagian routes-nya, ini outs-nya ini A-nya kecil ya, bukan besar. Jadi saya lihat di bagian dokumentasinya, saya simpan ya. Balik lagi di sini. Oke, sudah. Ini adalah halaman berandanya administrator. Kalau misalkan si admin mau akses ke kasir, maka dia akan redirect kembali ke beranda. Gimana teman-teman? Jadi kalau misalkan kita logout kembali, masuk si kasir ya, kemudian pengen akses beranda, maka diarahkan ke kasir ya, jadi dia nggak akan bisa akses. Jadi kalau misalkan dia logout pengen akses langsung beranda, maka di redirect kembali ke login. Gimana teman-teman, paham konsepnya ya? Jadi begitulah caranya membuat custom login di Laravel 9. Verifikasi usernya bukan menggunakan email, yang mana sudah defaultnya dari Laravel, kita rubah menjadi username. Baik teman-teman, semoga paham konsep bagaimana mengcustom login ya di Laravel 9. Saya juga mendapatkan tutorial dari internet ya. Jadi teman-teman silakan kembangkan sendiri dengan caranya masing-masing gitu ya teman-teman. Insya Allah kita akan lanjutkan ke aplikasi postnya insya Allah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kita mengenai custom login dan middleware di Laravel 9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.